Halo Sobat Retro, balik lagi bersama gue Jakob di channel Malik Selatan Jakarta. Oke men, kita mau bahas mobil ini. Cherokee tahun 96 Limited 4000 cc. Ganteng banget mobilnya. Oke Sobat Retro, jadi mobil ini sedang naik daun. Banyak artis-artis yang lagi memelihara mobil ini, mulai ngincer ini. Dan kalau kalian baru pertama kali dan lagi berencana untuk mengincar mobil ini, gue ceritain dulu sedikit sejarahnya. Supaya kalian lebih mudah nanti kalau mau pelihara mobil ini. Jadi mobil ini masuk ke Indonesia tahun 94. Pertama kali diluncurkan tahun 84. Jadi 10 tahun kemudian baru masuk ke Indonesia. Masuk ke Indonesia, tipenya yang kayak gini juga, limited. Tapi belum ada airbag dan lain-lain belum ada, masih polosan aja gitu. Di tahun 96, mungkin 96 awal atau 96 akhir saya lupa, muncul dengan ada airbag, antenanya bisa ngangkat sendiri, dan beberapa peranti elektronik lainnya gitu. Mulai muncul. Setelah itu, masuk yang diesel. Jadi ada diesel, ada bensin selanjutnya. Cuma yang diesel kayaknya kurang laku gitu, karena 2500 cc doang gitu ya. Bener-bener cuma buat dalam kota, tapi banyak anak Cherokee bilang dulu kurang enak gitu pakainya. Jadi itu kurang laku. Lalu krisis moneter, jadi langka lah mobil ini, ya kan? Sebenarnya kalau misalnya dulu nggak kena krisis moneter, mobil ini aman-aman aja pasti. Sampai sekarang pasti populasinya juga banyak gitu. Itu yang membuat mobil ini jadi langka sekarang. Gitu. Oke. Selanjutnya setelah krisis moneter, dia datang lagi, tapi bukan dirakit di Indonesia. Kalau yang sebelumnya dirakit di Indonesia sama PT Ismak kalau gue nggak salah. Selanjutnya dia nggak dirakit di Indonesia, bener-bener datengin bulat-bulat dari luar negeri. Tapi populasinya nggak banyak, kalau nggak salah setelah krisis moneter itu cuma sekitar 500 unit. Nah yang diesel itu lebih sedikit lagi populasinya, cuma masuk 50 unitan. Nanti gua ada mobilnya, tapi dieselnya diesel yang turbo. Nanti ya kita bahas. Nah sekarang kita bahas ini dulu. Jadi mobil ini hasil restorasi, dan restorasinya bagusnya bukan main. Sama seperti mobil-mobil sebelumnya, restorasi kita bagus-bagus. Nah warnanya itu hijau Tosca. Ya hijau Tosca lah ya bisa dibilang. Dan ini warnanya bagus banget, antik, eye catching kalau di jalanan gitu orang bisa ngeliatin, wih warnanya bagus, repaintnya rapi gitu ya. Cherokee pula ya kan. Jadi yang bikin orang nengok tuh kalau kita pakai Cherokee adalah mobilnya bagus, Cherokee gitu ya, seger. Nah itu, ini dia seger. Oke, sekarang kita bahas bagian depan ya Sobat Retro. Jadi sambil bahas hasil restorasinya, gue juga sekalian bahas sama perbedaan-perbedaan sama country ya. Nah di bagian depan, ini lampunya, lampu sen, ini lebih besar. Kalau country itu kecil, lampu sampingnya. Terus di bagian grillnya itu dia lakukannya tajam. Kalau country nggak tajam, gitu. Dan ini bempernya besi, sama yang country juga besi men. Lalu lampunya nih, dia kasih dot sae. Ini aslinya nggak begini. Dan ini harganya nggak mahal sebenarnya. Tapi ganteng banget kalau lampunya nyala. Gantengnya luar biasa. Oke, terus dia kasih lampu sorot juga. Ada cover jeepnya. Bagus kan? Jadi cantik. Oke, nah ini. Jadi ini bumper karena bener-bener besi. Ngelindungin mungkin ya kalau kita ngejeger mobil di depan kita gitu ya. Nggak terlalu hancur karena ada bantalannya. Nah, di bumper samping sini, ini plastik biasa. Memang kayak gitu bawaannya. Dan bumpernya udah dicat satu warna body ya. Jadi ya cakep sih, seger men. Asik ya. Nah Sobat Retro, di bagian samping, ini lihat ya, lampu sennya gede ya. Kalau misalnya di yang versi sebelumnya, yang pertama kali datang ke Indonesia, itu fendernya dapetnya kecil. Nah ini fendernya udah lebih besar. Pertengahan antara country sama ini ya.
Ini udah lebih besar fendernya. Dan kalau country, bumper samping ini nyambung sampai sini. Jadi fendernya cuma sampai sini nih, nggak sampai bawah. Itu perbedaannya. Dan ini bannya dia udah ganti. Aslinya kayak yang ada di ban serep. Dan ini dilapis sama ban AT 225/75. Dari BF Goodrich. Cakep banget. Ini bannya lumayan mahal, men. Varian AT ya. Nah, ini lampu sennya. Hampir di tengah fender, cuma kayaknya agak mundur sedikit. Dan ini stikernya. Sampai belakang. Sampai belakang, muter, sampai ke samping situ lagi. Jadi stikernya berkesinambungan terus. Gitu. Ini cakep. Nah, di bagian bodi samping, bagian bawahnya, dia ada aksen begini. Garis-garis gitu ya. Di bagian spion dia agak kotak tapi agak cembung. Kalau nanti yang versi country-nya, dia tuh bener-bener bulat spionnya. Terus di bagian samping sini, yang limited itu ada garisnya di kaca, ada belahannya. Kalau yang country nanti nggak ada. Ini pintunya, bentuknya kayak gini, ya kan? Enak loh suaranya ya. Nah sebenarnya men, Cherokee ini walaupun keluaran dari Jeep, tapi sebenarnya dia bukan Jeep. Dia masuknya SUV men. Mungkin kalau sekarang, kalau lu lihat sekarang mungkin kayak CR-V, kayak X-Trail, sebenarnya masuknya ke situ karena sasisnya monocoque gitu ya. Tapi tetap bisa buat off-road karena torsinya besar banget. Cuma ya nggak sehandal mungkin yang benar-benar pure Jeep gitu. Lu lihat deh, tuh. Ini tuh pipih banget. Jadi kalau dalam kota atau di tol dengan kecepatan tinggi aja ini mobil sebenarnya stabil banget. Beda kalau sama yang pure Jeep. Kalau yang pure Jeep kan kita agak struggling sedikit kalau kecepatan tinggi di tol. Ini beda men. Jadi ini bukan Jeep, ini SUV. Oke Sobat Retro, sekarang kita bahas bagian belakangnya. Di tipe limited ini, lampu belakang tuh kotak banget. Terus ini siku-sikunya semua tuh terlihat jelas gitu. Kalau country dia bentukannya mirip begini tapi agak sedikit lebih bulat. Dan lampunya juga nggak sekotak ini. Lebih bulat lah, lebih bulat sedikit gitu. Lebih bulat, lebih panjang, lebih kecil sedikit. Nah ini, tetap bumper besi. Tipe country pun dapat bumper besi. Ini plastik. Tuh. Dan tetap ada ini bantalan. Ini bantalannya tebel. Nah, dia dapat ini. Lu udah dapat ini, jadi lu kalau mau derek-derek sesuatu asik gitu. Udah bisa. Dan nah ini. Knalpotnya men. Dia pakai Borla dari belakang sampai ke depan. Borla itu lumayan mahal, kepala duaan kalau lu beli satu set yang ori dan ini ori. Dan suaranya gurih banget. Asik suaranya. Nih, karet-karet semua rapi dan dia udah dapet defogger. Asik ya. Wiper belakang, kita buka pintunya. Nih lu lihat nih. Tuh. Masih asik ya. Masih kebuka dengan mulus. Nah ini dia pakai Carpet Me. Tapi kayaknya ini bukan yang merek kemarin, Comfort. Ini normal aja biasa. Tapi sih ada aksen Jeepnya sih. Tapi kayaknya ini mahal juga sih, man. Dia tebel loh. Ada karpet dasar Blue Drew. Ini rapi banget. Ada speaker di atas. Dan speakernya tuh madepnya langsung ke penumpang di tengah. Jadi kayak lu kalau lagi duduk gitu ya, ada suara sini enak banget gitu. Nah ini ban serep ya. Ban serepnya bawaannya yang asli. Karet-karet rapi banget. Gila ini rapi banget men. Dan bagasinya lumayan besar loh. Lumayan besar cuma ya space-nya nggak banyak gitu. Kalau ban serepnya dicopot, ini bisa dibuka nih. Bisa ditarik, dicantolin di sini. Oke, paling gitu aja men. Tapi ini gede sih. Enak men. Kalau camping gitu ya, di hutan gitu ya, duduk, asik sih men. Asik loh. Keren ya? Nah, oke Sobat Retro. Sekarang kita masuk di baris kedua. Nah, ini bagus nih. Dia ada aksen kayu. Tapi di bagian tengahnya itu ada aksen yang soft gitu ya. Jadi
kita kalau mau senderin di sini enak gitu. Cuma kalau kita buka pintu, sebenarnya ini kita buka pintu tuh normal kayak mobil-mobil biasa gitu lebarnya. Cuma karena dia jaraknya ini pendek banget gitu, jadi kalau kita buka pintu terus kita ngeliatnya tuh kayak kecil gitu. Kita mau masuk tuh kayak kita masuk itu harus gimana ya, gini gitu, masuk ke dalam goa gitu. Kayak masuk ke dalam goa, men. Rada kecil. Kayak masuk ke dalam goa, men. Rada kecil. Nah, ini joknya dia udah retrim. Bahannya kulit, tapi di bagian tengahnya itu yang tempat kita duduk sama nyender sama kepala itu aksennya karung. Mirip kayak tipe klasik yang ada di US, cuma di Indonesia kan tipe itu nggak masuk. Jadi ya cantik aja, men, ngeliatnya. Asik gitu, rapi. Sampai ke door trim kan juga dia ada karung dan bawahnya bludru nih. Karpetnya sama karpet mie, dari depan sampai belakang pokoknya karpet mie. Dan karpetnya juga kayaknya yang mahal gitu ya. Kita duduk ya. Nah, ini posisi nyetir gua. Nggak fantastis sih dari legroom gitu ya. Headroom biasa aja, cuma dengan bentuk dia yang pipih gitu, ternyata masih oke gitu. Padahal kita kalau lihat dari luar bakalan, waduh sempit tuh di belakang tuh gitu. Ternyata nggak sampai segitunya sih. Cuma kalau dibandingin sama mobil-mobil yang Jeep gitu ya, atau yang sekarang gitu, yang model-model sekarang yang posisi duduknya memadai, ya ini kalah gitu. Cuma kalau dilihat dari bentuk desainnya, ya ini ternyata lumayan juga, men. Tuh, legroom masih segini, headroom masih segini gitu ya. Ini kalau gue duduknya begini tuh posisi punggung gue enak sih. Bukan yang sampai tegak parah gitu, tapi bukan yang sampai rebah parah juga gitu. Kayaknya ini cukup oke gitu. Normal. Joknya empuk banget, tapi belakangnya mungkin senderannya agak keras sedikit menurut gue ya. Ya gitu sih. Kalau gue mau duduk yang lebih santai lagi, ya mentok gitu. Dan kayaknya bentuknya rada udang gitu posisi duduknya. Kira-kira gitu, men. Nah, ini atas-atas semua plafon rapi, men. Parah. Samping-samping sini rapi semua. Enak sih. Udah, itu aja. Sekarang kita ke depan. Oke, cuy. Oke, Sobat Retro. Ini bagian yang paling ditunggu-tunggu. Duduk di balik kemudi Cherokee. Mobil impian orang-orang tahun 90-an, bahkan inceran kolektor zaman sekarang. Karena memang ini mobil powerful banget. Asik banget dikendarain, buat off-road asik, buat jalan dalam kota juga asik banget. Oke, karena ini tipe limited, central lock-nya masih di samping pintu, kotak gitu, nyender gitu ya, bener-bener nempel. Terus ada side pocket di bawah. Tapi side pocketnya paling itu cuma bisa naro handphone mungkin, atau map kecil. Nggak bisa buat naro cup holder, nggak ada cup holder, nggak bisa naro botol. Kita duduk ya. Asik ya, men. Nih, kalau kaki gue mau nyentuh gas, itu kaki gue selonjor, men. Kayak sedan jadinya berasanya. Posisi duduk enak banget gitu ya, commanding. Lu bisa lihat ujung kap mesin. Terus ya enak aja, pilar A juga kecil. Jadi lu bisa pantau semua jalanan. Lu duduk selonjor, tapi mobil lu agak tinggi. Asik ya. Kalau zaman sekarang kan kita duduk begitu di sedan, kita nggak bisa lihat kap mesin ujungnya kayak gimana. Karena dashboardnya kan tinggi-tinggi. Nah ini udah dashboardnya ramping aja. Gak makan banyak space, bener-bener nempel gitu ya. Posisinya enak. Soft touch atasnya. Kalau di sini pun, di boxnya pun soft touch loh. Asik ya. Aksen kayu. Asik. Ada audio. Ada AC. AC-nya keren juga, dia menghemat space sih. Jadi posisinya ada 2 jalur, atas bawah buat high fan sama buat ngatur heaternya aja sama cooler ya. Matic 4 speed
nanti bisa diatur. Rem tangan, apalagi asik sih. Ini semua masih nyala men. Si perlampuan ini masih nyala. Mirrornya. Dan bisa diatur kan, bisa di-adjust cahayanya. Terus kompas dan suhu semua masih nyala, masih aktif. Sekarang kita ke bagian mesinnya. Oke sobat retro, kita sekarang udah di bagian depan. Di bagian mesin, ini adalah bagian yang menjadi salah satu alasan kenapa orang-orang mengincar Cherokee. Kita buka kap mesinnya. Mesinnya ini rakitan dari AMC, American Motor Corporation, 4000 cc, 6 silinder, torsinya 305 Nm, horsepower ya 195. Untuk tahun 90-an, dengan mobil yang masuk kategori SUV, ini gede banget. Juara di sini. Gokil. Ini kalau lu lihat, instalasi mesin semuanya rapi banget. Ini masih bawaan seperti pabrikan. Original. Nggak ada swapping-swapping. Ini gokil. Kita nyalain mesinnya. Nah sobat retro, kita sekarang udah di dalam. Mari kita jalan, kita nikmati hari yang indah ini bersama Cherokee. Yoi guys. Let's go. Wow, cuy. Jadi nih, kalau kita toel gasnya aja sedikit, itu dia langsung kejambak sedikit gitu loh. Tarik sedikit loh. Dia 4-speed matic. Tapi Matic-nya cukup pintar gitu, kayak Matic zaman sekarang. Dia pindahnya dari 1, 2, 3, 4 dia ngurutin cepet gitu ya. Jadi dia pakai RPM serendah mungkin ya supaya kita bisa tetap irit. Nah men, untuk muter setir, walaupun dia power steering, dia sedikit agak berat karena bannya udah AT gitu. Dan kalau kita puter setirnya patah, mobilnya stuck gitu. Karena bannya kan nahan banget gitu ya. Jadi kita mesti kasih gas sedikit gitu. Tapi kalau normal-normal, Matic-nya masuk kok, langsung jalan. Ini Matic-nya bagus loh. Enak gitu, posisi dudukku juga enak banget, selonjor. Kakinya gitu ya, nggak pegel. Ini sih buat perjalanan jauh, enak banget men. Enak banget. Nah ini kayak gini gue mesti gas nih, patah kan tuh. Untuk kekedapan kabin, kedap sih. Kita dapat suara mesin karena itu dia, karena knalpot kan udah ganti, tapi ya berisiknya berisik yang perlu kita denger men, suara gurih ya kan, dapet tuh irgasemnya. Kayak suara motor gitu ya, ya udah nggak kedengeran, sunyi aja men. Klaksonnya juga ngarahnya ke depan gitu, ada masuk sedikit suara klaksonnya. Tapi kalau kita di depan mobil itu suara klaksonnya lebih kenceng lagi, santai gitu ya. Kalau lu bawa-bawa segini sih nggak boros. Boros sih, namanya 4000 cc. Cuma nggak sampai kayak orang-orang bilang yang 1 liter 3 kilo 4 kilo, enggak. Itu biasanya yang 1 liter 3 kilo 4 kilo kalau gue baca-baca di forum itu karena kelistrikannya kurang beres. Tapi kalau sesehat ini mobilnya, 1 liter 5 kilo 6 kilo masih dapat, men. Kalau luar kota mungkin 1 banding 8, 1 banding 10 dapat kok. Ini mobil udah gue bawa keliling selama 3 hari gitu ya. Dan bensinnya bisa terbilang nggak boros. Apalagi tangki dia gede kan, jadi sekali lu isi bensin misalnya 300.000, 400.000 gitu ya sekali isi bensin. Itu lama kok turunnya, nggak secepat itu gitu. Kita coba kick down ya men. Ntar nih perempatan, habis ini kita coba kick down. Wow, kenceng sih men. Udah mau 90.
Gokil men, ini gokil men. Gokil. Tapi manuvernya buat cornering speed-nya gak bagus-bagus amat gitu. Mungkin karena bannya udah diganti AT gitu ya. Dan ini suspensinya kan menurut gue ini suspensinya empuk banget men. Jadi ini mobil hidup di dua alam mungkin ya. Bisa di off-road, bisa di di jalan perkotaan gitu. Jadi pabrikannya ini kan setelan pabrikan, kaki-kaki semua masih standar gitu ya. Jadi kayaknya ya konsekuensinya diambil tengah-tengah gitu. Karena mobilnya udah gepeng gitu ya, udah ceper gitu ya. Jadi ya suspensinya tuh dibikin rada lembut gitu. Jadi nggak sampai akurat luar biasa gitu di jalanan dalam kota gitu ya. Tapi bisa buat off-road gitu. Dan visibilitasnya sih yang gue bilang karena pilar A kecil bagus banget ya. Ini visibilitasnya bagus banget. Spion terlihat jelas gitu ya semua ya. Cuma ini spion tengah yang buat kita lihat ke belakang itu memang agak kecil. Tapi tetap terpantau jelas sih kalau lu setelnya bener gitu. Cuma kalau lu setelnya nggak bener ya ada blind spot ya jadinya. Gitu men. Nah men, sekarang kita bahas remnya nih. Gue sih agak ragu. Gue nggak buka ban nggak apa gitu ya. Cuma gue ngerasain by feeling aja remnya. Karena udah nyobain beberapa brand-brand gitu ya. Jadi gue lumayan hafal. Oh ini sensasi rem merek ini begini gitu ya. Nah ini gue rasanya sih dia ganti ke Nissan men. Karena Nissan tuh kayak gini nih. Remnya akurat gitu. Tapi bukan yang sampai pakemnya luar biasa gitu ya. Ada empuknya juga gitu. Jadi lu ada jeda tuh antara lu mau akurasi atau lu mau kelembutan dalam mengerem gitu. Jadi nggak yang lu injek tuh langsung but gitu. Enggak men. Jadi dia kayak gini braking point-nya begini. Nah ini gua rem halus gitu ya. Nggak ada orang maju ke depan gitu ya. Kameramen juga nggak maju ke depan gitu. Gue juga nggak maju ke depan. Tapi dapet titik remnya di situ. Gitu men. Kayaknya sih Nissan kayaknya ya. Soalnya Cherokee itu remnya lumayan, kalau yang aslinya tuh lumayan susah untuk berhenti gitu loh. Kita hampir kayak nggak sampai separah Land Rover. Tapi ya gitu kita mesti cari breaking point sendiri. Di mana gitu, beda sama mobil lain. Nah ini kayaknya udah ganti rem. Oh ya, men. Ini mobil kondisinya bagus banget. Temperatur aman gitu ya. Biasa kan ada yang suka overheat gitu ya. Ini temperatur aman, kelistrikan aman. Yang tadi gue bilang kayak kompas segala macam semua nyala gitu ya. Bantingan masih enak banget, rem enak banget. Kondisi eksterior ya lu tau lah ya kayak gimana. Interior luar biasa ya kan. Udah sih, ini mobil tinggal pakai. Mungkin kondisinya 95 sampai 97% mungkin menurut gue. Kalau ada yang kurang-kurang tinggal nanti kalian pemilik baru tambahin aja yang menurut kalian kurang. Tapi menurut gua overall ini asik banget. Dan tugas gua itu kan sebenarnya bikin kalian sebagai penonton tuh ngiler ya. Gua naik mobil ini gua ngiler men. Bener. Ini parah men, enak. Kayak kalau lu naik Cherokee itu kayak beda aja sama mobil-mobil yang lain. Gitu. Ada sensasinya tersendiri dari posisi duduk, posisi view-nya gitu ya, sentakan tenaganya gitu ya. Ya kayak gitu, makanya. Jadi kalau kalian berminat atau memang lagi ngincar, ini mobil udah siap dipakai, langsung sikat aja, ya kan. Mahal sedikit nggak apa-apa, yang penting langsung pakai daripada lu beli murah-murah. Habis itu banyak jajannya, lama nunggunya, nggak dipakai-pakai itu mobil. Duit keluar terus, ya kan. Mendingan yang kayak gini, udah siap, tinggal jalan. Langsung hubungin Malik Selatan Jakarta. DM Instagramnya, Malik_Selatan_Jakarta. Mobil ini siap dipakai. Yang penting bayar. Yoi gak? Terus pantau channel kita, karena kita selalu keluarin video, mobil-mobil yang asik, mobil-mobil yang enak gitu ya. Dan, balik lagi men, yang klasik itu lebih asik. Bye.